Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan. Baik, kali ini kita jumpa di sesi ke-7 membahas modul 8 pada mata kuliah manajemen pemasaran. Rekan mahasiswa yang kami banggakan, pada modul 8 ini kita akan membahas terkait dengan riset pemasaran pada era digital. Rekan mahasiswa yang kami banggakan, riset pemasaran itu sendiri membahas tentang permasalahan dalam pemasaran yang mungkin timbul antara lain, yang pertama, produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi dalam promosi, baik kualitas, kuantitas maupun fungsi. Selanjutnya, yang kedua, produk tidak semenarik produk pesaing. Nah, yang ketiga, konsumen mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan. Yang keempat, konsumen menerima keterlambatan datangnya produk yang dibeli atau produk yang hilang selama proses pengiriman. Adapun terkait data yang dimanfaatkan perusahaan, itu riset pemasaran di era digital adalah proses penting untuk memahami pasar dan perilaku konsumen secara online, melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Jadi beberapa aspek kunci meliputi riset kata kunci, analisis pesaing, pemahaman audiens, dan analisis sentimen, yang semuanya dapat dioptimalkan melalui berbagai saluran digital. Adapun terkait dengan tujuan riset pemasaran, jadi riset pemasaran tidak hanya bertujuan untuk membantu perusahaan menentukan strategi pemasaran dan penjualan, tetapi terdapat banyak tujuan penting berkaitan dengan pengembangan sebuah usaha. Beberapa tujuan riset pemasaran yang harus kita ketahui antara lain, yang pertama, evaluasi produk, barang, dan jasa, sehingga diketahui kelebihan dan kekurangan pada produk. Selanjutnya, membantu memanfaatkan celah pasar untuk mengembangkan produk dan memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga, membantu menentukan metode penjualan yang sesuai agar tepat sasaran. Dan yang keempat, mendapatkan informasi berkaitan dengan penilaian produk yang secara langsung diberikan oleh konsumen. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, yang kelima, ini mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pengenalan produk kepada khalayak. Rekan mahasiswa yang kami banggakan masih membahas riset pemasaran, ini terkait dengan keterlibatan pihak-pihak dalam riset. Keterlibatan berbagai pihak sangat penting dalam riset pemasaran. Pihak-pihak tersebut meliputi konsumen, kompetitor, pemasok, dan juga internal perusahaan. Riset pemasaran yang melibatkan berbagai pihak ini akan menghasilkan informasi yang lebih komprehensif dan akurat, yang pada akhirnya akan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat terkait strategi pemasaran. Tim riset pemasaran memainkan peran penting dalam keberhasilan strategi pemasaran suatu perusahaan. Tim bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data tentang pasar, pesaing, dan perilaku konsumen untuk memberikan wawasan yang berharga bagi pengambilan keputusan. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, adapun peran tim dalam riset sebagai berikut. Di sana ada koordinator, ada idea generator, ada evaluator, dan inilah peran tim dalam riset. Jadi ada beberapa tim di dalam, ada beberapa orang di dalam riset. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan,
Terkait dengan desain riset pemasaran itu sendiri, kita akan membahas klasifikasi riset pemasaran. Riset pemasaran dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk dan tipe berdasarkan tujuan metodologi dan sifat data yang dikumpulkan. Antara lain, yang pertama berdasarkan tujuan penelitian. Ada riset eksplorasi, kemudian ada riset deskriptif, yang selanjutnya ada riset kausal. Yang kedua, berdasarkan metode pengumpulan data. Ada riset survei, ada riset observasi, dan ada riset eksperimental. Terakhir ada riset kualitatif. Pun berdasarkan sumber data, ada riset primer, ada riset sekunder, dan yang keempat ada berdasarkan jenis metode, ada riset kuantitatif, riset kualitatif, dan yang kelima berdasarkan frekuensi, ada riset ad hoc, ada riset berkelanjutan. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, terkait dengan sumber data digital. Sumber data digital adalah lokasi atau tempat asal data yang dikumpulkan dalam format digital. Data digital bisa berasal dari berbagai sumber, baik yang secara alami bersifat digital seperti file komputer maupun yang diubah dalam bentuk analog, seperti rekaman suara yang diubah menjadi data digital. Dan berikut gambaran umum terkait dengan sumber data digital. Misalnya ada online database, sosial media, dan lain sebagainya. Baik, rekan mahasiswa, kita akan melihat bagaimana market intelligence. Di sini market intelligence adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang pasar, termasuk tren, perilaku konsumen, dan aktivitas bersaing, untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pemasaran. Ini membantu perusahaan memahami lingkungan bisnis mereka dan mengidentifikasi peluang atau ancaman yang mungkin muncul. Dan berikut gambar yang menunjukkan pusat atau hub sentral market intelligence. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, demikian sesi ke-7 ini disampaikan pengantar materinya. Rekan-rekan mahasiswa silakan menyelesaikan forum diskusi yang tersedia pada sesi ke-7 ini. Berikut tugas ketiga atau tugas terakhir juga ada di sesi ke-7 ini. Selamat belajar, salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.